warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirto. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Negeri Dakar, Kabupaten Banyumas. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 41 tahun 2024 di LPTK IAIN Madura. Pada hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan praktek mengajar uji kinerja P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik budayakan kebersihan di kelas 4 SD Negeri Dakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, seperti biasa, sebelum kita mengawali segala sesuatu, termasuk belajar pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, marilah kita awali dengan doa. Untuk itu, kepada ketua kelas, untuk dipimpin berdoa bersama. Siap, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita akan belajar tentang P5, namun sebelumnya mau Pak Guru absen dulu. Oke, Pak Guru absen dulu. Afaren, Hadir. Bumi. Tidak. Kenapa Bumi? Hadir. Sakit. Dimas. Hadir. Hadir. Siva. Hadir. Hadir. Oke. Oke, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu wajib agar kecintaan kita terhadap negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia, semakin mantap. Untuk itu anak-anakku dimohon untuk berdiri semua. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat apa pelajaran kemarin? Bahwa kita apa? Ya, harus menjaga lingkungan. Lingkungan mana saja lingkungan kita? Ruangan, halaman, WC, kantin. Semua itu perlu diapakan? Dijaga kebersihan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Agar tubuh kita sehat. Kalau kita sehat, kita panjang umur apa cepat mati? Panjang umur. Kita beraktivitas dengan bahagia. Kenapa? Karena tubuh kita sehat. Ya. Nah, makanya kalian semua harus selalu menjaga kesehatan agar badan kita selalu sehat, kalian bisa beraktivitas setiap hari tanpa ada rasa gangguan. Bagaimana caranya? Dengan membersihkan lingkungan sekitar dan juga membersihkan diri kita. Setiap hari mandi berapa kali? 2 kali. Oke, anak-anakku, sekarang tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang
adalah mengimplementasikan dan menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dengan menjunjung rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Jadi setelah belajar ini, tujuan kita itu kalian itu selalu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang kemarin, lingkungan di sekitar kita itu banyak. Oke, lanjutnya siswa antara konsisten. Konsistennya apa? Secara terus menerus, ya, menjaga, ya, terus menerus menjaga kebersihan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita itu harus menjaga kebersihan sebagai bentuk rasa syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu mencintai kebersihan dan kebersihan sebagian dari iman. Selanjutnya, siswa mampu menunjukkan kemampuan bekerja sama secara efektif dengan anggota kelompok, keluarga, dan komunitas dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kalian itu ketika piket kelompok, maka laksanakan bersama-sama. Jangan ada yang piket, ada yang enggak. Kenapa? Demi kebersihan lingkungan kita bersama. Oke, kita akan melakukan pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Pak Guru putarkan video dulu. Nanti kalian bisa mengamati apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang akan kalian tonton. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hidup bersih dan sehat. Selain itu, menerapkan wudhu sebelum mengerjakan sholat juga menjadi bukti bahwa Islam sangat peduli terhadap kebersihan. Berikut ini adalah berbagai keutamaan menjaga kebersihan dalam Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang kotor ataupun najis. Dengan menjaga kebersihan berarti termasuk dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yang kedua adalah mengamalkan sunnah Rasul. Rasulullah SAW merupakan teladan bagi umat Islam. Maka itu sudah selayaknya kita mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam hal menjaga kebersihan. Dalam banyak hadis sahih disebutkan bahwa Rasul adalah tipe orang yang menyukai kebersihan. Beliau gemar bersiwak atau menggosok gigi untuk menjaga kesehatan mulutnya. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Ucup dan Umay sudah tahu kan bahwa dalam Islam kebersihan merupakan sebagian dari iman. Karena dasar inilah setiap muslim diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, dengan merawat kebersihan diri serta lingkungan sekitar, aktivitas ibadah pun lebih bernilai. Tak hanya untuk menaati perintah dan mencintai Allah SWT, menjaga kebersihan juga mendatangkan manfaat buat kita dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah jika kita bersih, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang menjaga kebersihan ketika hendak sholat Jumat, termasuk mandi, memakai wangian, dan memakai baju yang bagus, maka dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya. Dari Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, dari video yang tadi diputar, apa yang dapat kamu ambil pelajarannya atau kamu petik, apa kamu pahami? Yang bisa? Yang dari siapa? Angkat tangan? Siapa Pak? Nanti yang kamu tangkap? Ya? Galeri? Angkat tangan? Ayo. Apa? Menjaga Pak?
menjaga kebersihan ya. Kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan apa tadi? Nah, dari video ini Pak Guru ingin tanya bahwa kita itu harus menjaga kebersihan apa? Kemudian badan. Mandi sehari berapa kali? 2. Nah tadi dalam video, kalau kita mau sholat Jumat, kita juga harus mandi, harus menjaga kebersihan. Ya, jadi kalian itu harus selalu menjaga kebersihan sesuai yang di video tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tadinya. Nah, pentingnya membersihkan sampah. Tahu sampah? Tahu. Apa sih sampah? Nah, mengapa kita harus membersihkan sampah itu penting? Mengapa? Ya, dari ya, apa? Ya, oke, coba lagi. Mengapa? Coba tunggu dari, angkat tangan dan banyak. Yuk. Angkat tangan. Mengapa harus membersihkan sampah? Ayo, kita mencari yang lebih. Dia tadi siapa? Mbak Tante, mengapa? Mengapa? Karena agar lingkungan bersih ya. Mengapa kita harus membersihkan sampah? Ya laki-laki, coba. Mas Aska, mengapa kita harus membersihkan sampah? Agar tidak ada virus, ya kan? Supaya nggak ada virus juga kita sehat ya. Kalau ada virusnya, jangan atau itulah pentingnya membersihkan sampah. Selanjutnya, membersihkan lingkungan adalah sesuatu yang perlu kita semua lakukan. Kita menjaga generasi mendatang serta diri kita dan keluarga kita dengan menjaga lingkungan tetap bersih. Untuk membuat tempat tinggal kita rapi, sehat dan nyaman, mari kita mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Inilah perlunya kita menjaga kebersihan lingkungan. Ya, untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup, ya, agar hidup kita selalu berlangsung dan berlangsung. Makanya kita harus menjaga kebersihan. Terus jenis-jenis sampah, tahu jenis-jenis sampah? Ya, sampah apa saja? Organik dan anorganik. Apa sih sampah organik itu? Oke, sampah organik adalah sampah yang berasal dari memiliki berbagai tumbuhan maupun hewan disebut sampah organik. Ada banyak peluang untuk pendaluran sampah ini seperti coba sampah organik contohnya apa? Contohnya daun. Coba yang jawab. Yang jawab apa tadi daun? Tunggu dari. Oh iya, Mas Arya Tambong Salur. Jempol-jempol, jempol-jempol, salur. Dari daun. Daun itu jangan dibakar, tapi dibuat sampah organik. Kalau plastik itu wajib dibakar. Kenapa? Karena itu nggak bisa mengurai karbon. Apalagi sampah organik. Dari daun lagi. Plastik anor. Yang organik apa? Kotoran hewan, ya, kotoran hewan juga sampah organik. Apa lagi? Sampah organik? Ya banyak ya. Pokoknya sampah organik itu sampah dari sisa sayuran, makanan, dari tumbuhan, itu adalah sampah organik. Misalnya kamu makan buah, sisa, itu namanya sampah organik. Sampah organik itu sampah yang mudah diurai ya, yang berasal dari makhluk hidup, yang mudah diurai, bisa membantu menyuburkan tanah, bisa dibuat pupuk. Itu namanya sampah organik. Selanjutnya sampah anorganik.
Apa itu sampah anorganik? Ya, sampah anorganik berasal dari bahan-bahan non biologi. Contohnya apa? Plastik. Ya, apa lagi? Kaca. Apa lagi? Logam. Nah, itu namanya sampah anorganik. Disebut sampah anorganik kenapa? Kenapa disebut sampah anorganik? Karena apa? Kenapa? Karena sampah ini membutuhkan waktu yang sangat lama, ya mungkin ratusan tahun untuk apa? Ya, untuk terurai. Sehingga sampah plastik, logam itu jangan dipendam di dalam tanah. Kenapa? Akan menyebabkan tanah menjadi tandus atau tanahnya rusak, sehingga mengganggu keberlangsungan hidup. Ya kan? Kita mau apa namanya? Nanam sawi sudah tumbuh. Kenapa? Karena tanahnya itu tandus. Tetapi walaupun tidak boleh ditanam atau dikubur, juga jangan dibuang di mana? Di selokan, ya kan? Jangan sampai kalian membuang sampah di selokan. Kenapa? Ini satu bisa menyebabkan sumbatan pada selokan. Kalau selokan tersumbat, otomatis airnya lancar apa menggenang? Nah, kalau airnya menggenang biasanya untuk apa itu? Sarang apa? Nah, sarang nyamuk nih, ya. Nah, nyamuk itu pada nyamuk apa? Yang bisa nyamuk. Iya, nyamuk demam berdarah. Itu kan sangat berbahaya. Sehingga dengan sampah itu kita harus benar-benar memperhatikan, jangan disepelekan ya dalam membuang sampah. Sehari 1 bungkus, 2 hari 3 bungkus, dan seterusnya sampai menggunung ya. Akhirnya selokannya terbendung, kemudian airnya menggenang dan jadilah apa? Sarang penyakit. Nah, kalau orang penyakit kan gara-gara sampah kan siapa yang rugi? Kita sendiri. Makanya kita harus menjaga lingkungan. Di samping itu juga bisa menyebabkan apa? Banjir, karena airnya tidak bisa mengalir, sehingga apa? Menimbulkan banjir. Lanjut. Sampah bahan berbahaya dan beracun apa aja? Ada. Sampah apa? Sampah dari sisa-sisa perusahaan atau operasi yang menggunakan produk beracun dan berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Ini biasanya pabrik besar, dan biasanya limbahnya ini dibuangnya itu ke laut atau ke sungai ya. Ini sangat-sangat tidak boleh. Nanti kalau kamu jadi orang sukses punya pabrik, jangan melakukan hal seperti itu. Jangan membuang limbah ke sungai atau ke laut. Kenapa? Mengganggu ekosistem ya. Air laut, ikannya pada mati kan, juga berpengaruh dalam keberlangsungan hidup. Kalau kamu nanti baru jadi orang yang sukses di dunia politik, jadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kamu harus gencar memperjuangkan ini. Jangan sampai ada sampah atau limbah yang dibuang di mana? Di laut atau di sungai, yang mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, dampak negatif sampah. Pencemaran. Tahu pencemaran? Ya, tahu ya. Sampah dapat mencemari udara, air, dan tanah, terutama sampah kimia dan plastik. Sampah dapat membotolkan material berbahaya ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah. Nah, ini ya, ini sangat berbahaya pencemaran. Kerusakan ekosistem. Sampah yang dibuang sembarangan dapat membahayakan satwa liar dan tumbuhan
dan habitat aslinya. Misalnya makhluk yang ada di laut dapat mengkonsumsi sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik sehingga mengganggu keseimbangan rantai makanan. Ya kan? Kalau misalnya limbahnya dibuang ke laut, plastik apa dimakan ikan, nanti ikannya ditangkap nelayan, ikannya dijual, ternyata mengandung bahan beracun dimakan manusia sehingga di dalamnya ada racunnya. Ya kan? Berbahaya apa enggak? Berbahaya. Terus penyebab banjir ya juga dapat menyebabkan banjir. Dapat terjadi apa? Akibat penumpukan sampah di sistem drainase, terutama selama musim hujan. Ya seperti Pak Guru terangkan, jangan membuang sampah sembarangan. Manfaat memberikan sampah. Ya bantu-bantu satu. Lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kualitas hidup, mencegah bencana, melestarikan alam, manfaat ekonomi. Ya, jadi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, dengan lingkungan yang bersih dan sehat, maka keberlangsungan hidup ya akan terjaga. Meningkatkan kualitas hidup, otomatis mencegah bencana, ya kan? Melestarikan alam dan manfaat ekonomi. Kamu gunakan sampah itu untuk barang-barang kerajinan. Nanti di kelas 5 kita akan membuat barang-barang kerajinan dari sampah. Saya terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kita tugas kelompok. Ya, nanti dibagi kelompoknya, adapun materinya akan materinya adalah ini. Nah, ini lembar kerja siswa, ini ya. Penguatan pada pelajaran siswa, materi lingkungan belajar. Kamu nanti nama kelompoknya siapa saja, ditulis dan nomor absennya. Kemudian nanti di sini diisi, ya, di sini diisi. Ya, oke, patur-paturkan dulu. Nah, ini isinya apa? Nah, kita isi dengan ini. Nah, ini apakah lingkungan bersih atau lingkungan yang kotor? Nanti kita, kalau lingkungan bersih, nanti kita taruh di sini. Ditaruh di lingkungan yang bersih atau nyaman ini. Kalau lingkungan yang kotor, yang berantakan, ditaruh di mana? Ditaruh di lingkungan yang tidak. Untuk itu sekarang silakan membentuk kelompok seperti kelompok yang biasa. Ya, silakan. Segera, ayo bentuk kelompoknya. Kelompok satu mana sini sekarang? Bentuk kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok satu mana? Sudah paham ya? Ini jelas? Oke. Kalau setelah sudah kelompok satu, ini nanti ini taruh dulu. Ini taruh dulu, Mas. Ini taruh dulu. Ini taruh dulu. Ya. Ini taruh dulu. Dua, terus. Ini taruh dulu. Oke ya, Pak Guru jelaskan lagi sedikit ya. Ini untuk kelompok satu mana? Ya ini jelaskan ya. Nanti di dalamnya ini ada lingkungan bersih kotor. Nanti kamu silakan yang bersih yang kotor pakai guling. Silakan bekerja sama. Kelompok dua mana? Saya terangkan dulu ya. Nanti kalian itu menganalisis ini kan lingkungan yang nyaman atau lingkungan yang tidak nyaman. Di sini tidak ada yang seperti kalau nyaman ditaruh di nyaman, kalau yang tidak nyaman ditaruh yang tidak. Silakan bekerja sama bersama-sama agar selesai. Selanjutnya kelompok 3 tidak berkesudahan. Nanti ini ya ini kalau di bersih, kalau yang kotor ya diikuti dan bekerja sama. Kelompok ini kelompok berapa? Yang mana yang kelima?
Ya. Oke, silakan. Ya, silakan disertakan. Selesai belum? Aduh, sama ini namanya Mas Ana, ya, ayo sama Mas Ana. Ya kan, yo, gontek sama. Kamu berapa ini? 2 ya? Selesai? Ya, oke. Ada yang kesulitan? Paham ya? Ya, yuk, silakan. Buat tuh tadi. Coba. Senang ya. Senang ya. Gitu. Iya. Ya, silakan diperkenalkan. Ya, silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nina Fitri Mulyani. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang rapi, tidak ada sampah, dan yang asik. Ya, kelompok berapa? Kelompok berapa? Oke. Tabok salur. Cepat, 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 cepat. Salur. Saya ini kerjaan dari Bapak. Selanjutnya. Yo, selanjutnya kelompok berapa?
Silakan, salah satu, mewakili. Kamu sadar, cepat. Ya, babak terakhir silakan. Tabak sadar, cepat. Gimana? Gini. Setiap kelompok dulu perwakilan maju ke depan. Ini ditambah di sini. Yuk silakan. Salah satu. Dewandra, kelompoknya. Martin. Sini. Ahmad Jana. Febi. Betul. Silakan. Salim. Silakan jumlah. Ya, inilah hasil kalian ya hari ini ya, bahwa kita sudah tahu antara lingkungan yang nyaman dan tidak nyaman. Selanjutnya adalah kembali ke kelas apa? Kelompoknya kembali. Jangan lupa sampah harus bersih. Karena kita adalah temanya kemudian sampah harus bersih. Jangan sampai sampah berserakan. Tugas kalian sudah selesai. Berarti pembelajaran pada pagi hari ini selesai sudah. Bagaimana perasaan kalian belajar ini? Alhamdulillah ya, senang ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa kita harus membersihkan lingkungan. Kenapa kita membersihkan lingkungan? Iya, agar tidak ada penyakit. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Jadi, nanti siapa mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Gak ada? Kalau nggak ada, Pak Guru simpulkan ya bahwa dalam pembelajaran kita sampah itu ada dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Tadi kita telah membuat sampah. Bentuknya apa tadi? Kertas. Coba termasuk sampah organik apa anorganik? Organik. Ya, sampah kertas termasuk sampah organik. Kenapa kertas termasuk sampah organik? Karena dapat diuraikan oleh tanah yang bisa membusuk.
Intinya sampah yang bisa busuk namanya sampah organik. Ya. Di samping itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik sangat berbahaya di dalam keberlangsungan hidup. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengontrolnya, kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah di selokan, bisa menyebabkan sumber penyakit dan juga bisa menyebabkan banjir. Untuk itu kedepannya kalian setelah belajar pelajaran ini, kalian jangan lagi membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di selokan. Itu sangat-sangat mengganggu agama kita. Agama Islam menganjurkan adalah kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Nabi Muhammad sendiri sangat menyukai kebersihan, seperti yang ditampilkan dalam video tadi. Oke, selanjutnya anak-anakku untuk tugasnya yaitu tugas menulis kegiatan kalian sehari-hari di bawah. Ya sudah. Ya oke. Di sini coba mana dulu nih. Ini namanya siapa? Queen Diba. Ya. Queen Diba menyapu rumah tanggal 7 Oktober 2024. Juga tanggal 8 menyapu halaman rumah, menyapu halaman belakang, membersihkan kelas, ya, piket dan sebagainya ini ya. Ini tugasnya Queen Diba ya. Semuanya tugasnya ditulis apa saja. Coba lagi ini sudah. Coba. Ya. Nah, berarti besok tanggal berapa besok? Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 17 Oktober 2020. Besok tanggal 18 kalian silakan di rumah kegiatan untuk keberlangsungan hidup dalam mengelola sampah apa saja. Kamu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan atau apa, silakan ditulis di lembar tugas yang Pak Guru berikan. Nanti pada pelajaran PJJ berikutnya Pak Guru akan tanyakan dan akan dinilai lagi, ya. Oke, untuk tugas ini saya kembalikan lagi agar dipenuhi sesuai dengan kegiatan di rumah. Nah, ini tugasnya ya. Oke, berarti selesai sudah pelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.